Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma ba'du, kita bersama-sama bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya, di mana dengan rahmat Allah kita kembali dipertemukan, dikumpulkan dalam rangka acara yang sangat mulia, yaitu acara pengajian majelis taklim. Kemudian kita berselawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menyambung pengajian kita kelebihan salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitulah Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kelebihan ataupun keutamaan, kemuliaan salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang jelaslah kelebihan salawat itu Allah memerintahkan, Allah memulai. Belum pernah Allah memerintahkan syariat manapun yang Allah memulainya selain pada salawat. Jadi innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, dikan Allah berdahulu nih. Allah mengamalkan saking agungnya, mulianya salawat. Kemudian hanya para malaikat, lalu setelah Allah malaikat, lalu orang beriman diperintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, sallallahu alaihi wasallam taslima, berselawatlah kalian kepada Rasul. Jadi wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man asyurat alaihi hajatun falyuqsir bis salati alayya fa innaha tukshiful ghumuma wal quruba wa tuksirul arzaqa wa taqdil hawaija. Artinya telah diriwayatkan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi telah berkata, barang siapa payah atau kesulitan atasnya oleh sesuatu hajat, maka hendaklah memperbanyakkan sholawat atasku, karena bahwasanya salawat itu adalah menghilangkan kedukaan dan keharu-haraan dan membanyakkan akan rezeki dan menyelesaikan akan hajat. Itu kata Rasulullah. Saking tingginya nilai sholawat, kalau kita ada kesulitan dalam hidup, ada kesusahan, ada kepayahan, ya jelas kita payah terus, lelah terus, capek terus menghadapi hidup karena banyaknya masalah. Lalu Nabi memberikan obat untuk menyelesaikan masalah, yaitu kita keperluan hajat ini, hajat itu, maka perbanyaklah salawat. Perbanyaklah salawat. Ini kada berbatas berapa, tergantung keikhlasan, ketulusan, dan kesadaran. Jadi perbanyaklah salawat atasku, kata Rasulullah, karena bahwasanya dia adalah menghilangkan kedukaan dan keharu-haraan dan membanyakkan akan rezeki dan menyelesaikan akan hajat. Bagi orang yang sudah memperdalam tauhid, memperdalam akidah, jangan sekali-kali kita membaca sholawat itu karena ada tujuan ingin sugih misalnya lah, ingin banyak rezeki. Sampai kapanpun kalian membaca tidak akan sampai kepada tujuan. Kada sugih-sugih, kada kaya-kaya, padahal udah ribuan baca hadis setiap hari. Nah, karena ini cuma artinya sugesti, perangsang agar orang-orang awam itu mau gemar membaca salawat.
Jadi salawat itu kita membaca karena Allah. Karena Allah, lillah, apapun yang kita amalkan, Allah, biarpun tidak kita niatkan, biarpun tidak kita ikrarkan, Allah tahu. Allah tahu apa yang tersirat, yang terlintas di dalam hati kita. Jadi ikhlaskanlah karena Allah. Karena Allah memulai, kemudian Allah memerintah. Jadi orang yang membaca salawat itu menjunjung perintah Allah. Jadi kan kalau menjunjung perintah Allah, itu konsekuensinya adalah takwa. Berarti orang takwa. Takwa itu menjunjung perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itulah takwa. Nah, orang membaca salawat pada hakikatnya adalah menjunjung perintah Allah. Allah menyuruh, lalu kita junjung. Kita junjung, nah berarti kita termasuk orang yang bertakwa. Nah, kalau kita sudah bertakwa, janji Allah terhadap orang bertakwa, yaj'al lahu makhraja. Kira-kira wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, itu janji Allah. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah memberikan jalan keluar. Makhraj itu jalan keluar kesulitan. Jadi sesulit apapun, sepayah apapun dalam kehidupan kita, itu Allah berikan jalan keluarnya. Dan di samping itu wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Jadi konsekuensi takwa adalah Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah, itu arahnya ke sana. Cuma kepalanya di mana? Jadi kepalanya menjunjung perintah Allah. Kita baca salawat hanya menjunjung perintah Allah. Orang menjunjung perintah Allah Ta'ala, gugurnya ke takwa. Takwa, janji Allah akan diberikan jalan keluar. Nah, sesulit apapun hidup kita, nyaman, tenang, dan kemudian rezeki mengiringi. Nah, kalau kita langsung ke rezeki, nah, aku baca salawat supaya aku mendapatkan rezeki, supaya aku luas rezeki, supaya aku sugih. Kira-kira ada pecah sugih. Nah, berapa puluh ribu pun kita membaca salawat, karena buntutnya yang kita tangkap. Buntutnya yang kita tangkap, kepalanya kemana buahnya. Jadi, yang nyaman dipaham, kita membaca salawat menjunjung perintah Allah. Menjunjung perintah Allah. Lalu di sini ada janji nih. Tokshiful gumum wal qurub wa tuksirul arzaq wa tabdil hajat hawaij. Salawat itu menghilangkan kedukaan dan keharu-haraan. Kenapa hilang? Karena di saat kita mengucapkan Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, langsung ditangkap oleh malaikat. Salawat kita ditangkap, dibawa langsung ke kubur Rasulullah, ke Madinah. Jadi kubur syariat di Madinah. Dan malaikat yang membawa ini melaporkan lawan Nabi. Ya Rasulullah, ini selawat umat engkau, nah si Anu bin si Anu, orang Palangkaraya. Lengkap malaikat menyebutkan identitas kita. Lalu kesukaan Nabi, kecintaan Nabi, bila cinta Nabi Allah bergerak. Bila Nabi cinta, Allah pasti turun tangan. Bila Allah turun tangan, pasti malaikat sibuk. Itu beruntun, beruntun. Karena Nabi suka, cinta kepada kita yang membaca salawat. Sekali saja salawat kita langsung ditangkap, dibawa, dilaporkan, ya Rasulullah, ini salawat umat engkau si Anu bin si Anu, orang Palangkaraya. Lalu Nabi bergembira, hati Nabi nih, gembiranya hati Rasulullah, sukanya hati Nabi. Akhirnya kesukaan Nabi, Nabi berkirim lawan malaikat. Malaikat bergulik ke Palangkaraya. Bergulik ke Palangkaraya, dan aku berkirim 10 kata Rasulullah. 10 ahli Nabi syafaat. 10 salawat Nabi itu syafaat. Syafaat itu bantuan hukum. Bantuan hukum itu untuk menyelesaikan masalah dalam hidup kita. Apapun yang kita keluhkan, masalah kita, ini bantuan hukum dapat datang.
LBH. Melihat kekasih Allah, kemudian gembira, suka, dan berkirim kepada umatnya, langsung ujar Allah, malaikat, aku berkirim 10. Aku berkirim 10. Jadi kalau salat Allah apa? Rahmat. Gitu lah. Salat Allah rahmat, salat Nabi syafaat. Kemudian malaikat yang tidak terhitung berapa jumlahnya, malaikat itu juga serampak mengucapkan kiriman ke Palangkaraya. Salawat malaikat, permohonan ampun. 3 nih, 3 penjuru. Nah disitulah kenapa salawat itu menghilangkan kedupaan. Menghilangkan kedukaan, keharu-haraan, kegelisahan, karena utusan Allah, kiriman Allah itu yang menyelesaikannya. Asal kita tadi membaca sholawat lillahi ta'ala. Itu tuh namanya musuh hidup. Nang berniat amalan sholawat ilahi ta'ala. Jangan tergiur kita sholawat ini misalnya menghilangkan penyakit, salawat ini misalnya menambah rezeki, lalu salawat ini menambah keilmuan. Itu urusan aja, urusan Allah. Dulu memang kayak itu, membaca salawat ribuan tujuan mudahan rezeki mudah, gitu kan. Ada mudah-mudah rezeki. Kenapa? Buntutnya aja ditangkap, kepalanya lepas. Paham ya Allah? Karena Allah, orang baca salawat menjunjung perintah. Menjunjung perintah Allah itu tidak ada amaliyah, tidak ada perbuatan yang paling mulia selain daripada menjunjung perintah Allah. Karena Allah menyuruh, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu. Itu kalimatnya. Nah, sallu, ayo orang beriman, berselawatlah kalian. Itulah perintahnya. Nah, sekarang niat kita ubah. Kita ubah. Baca salawat supaya lulus ujian, kaina itu. Supaya dagangan laris, kaina. Insya Allah laris saja. Kalau tujuan titik niat kita persis sesuai dengan kehendak Allah, lillahi ta'ala. Ini orang tergiur nih, ya nah, tergiur baca salawat lalu arahnya ke sana. Hadis Nabi, barang siapa payah atasnya oleh suatu hajat, berataan payah. Ya kan? Payah itu kesulitan, galau, banyak masalah, kadang-kadang lilitan hutang, tagihan kreditan, SPP anak, atap miris, ban bocor, baras habis, ayo pada pusing lah. Pusing itu kepayahan bertanda. Di bawah peternakan. Baiki dapur pelatar runtuh. Ada habis-habisnya. Musuh harap. Itulah kepayahan. Jadi nah, orang hidup memang kaya itu belahan hidup, raya hidup. Jadi barang siapa payah atasnya suatu hajat, maka hendaklah memperbanyakkan sholawat atasku, kata Rasulullah. Nah, lalu kita tergiur, terbuai, terlena supaya hajatku kabul. Baca 1000. Karena kalau niatnya kita menangkap di buntut, bila kita kada kabul, apa puas jadinya kita. Puas, jemu, itu musuhnya dah. Kadang kamu kabul juga bikin raya ampih udah. Orang nang ada bersalawat, nang ada bersalawatan sugiha. Gitu. Nah, karena kita menangkap buntutnya. Untung ada bab ini.
Jadi nang niat-niat nang paling dorusakan. Kita menjunjung perintah Allah. Salah pasang Pak. Salah pasang muharanya tak ke atas. Putar. Putarlah. Itu beruntun orang membaca salawat menjunjung perintah Allah. Orang menjunjung perintah Allah adalah takwa. Orang takwa akan diberikan jalan keluar apapun kesulitan hidupnya. Dan orang yang bertakwa warzuq min haitsu la yahtasib. Rezeki nang kada sangka datang di timur, di barat, utara. Nang kada sangka di mana? Itu urusan Allah. Digoyang semua rezeki nang barat-barat nang kayak di buah gunung lapah malaikat mengatakan mudah. Kenapa? Allah yang berkehendak. Apa kita menangkap buntutnya macam mambat kepalanya kena. Maka ada sugi-sugi juga ampih baca salawat ke majelis taklim ampih. Narinya Jumat kada tulak lagi. Kenapa? Hajat kada kabul. Itu akhirnya itu menyimpan-nyimpangnya kepuasan, kejemuan timbul. Ngelaju tua lah. Iya. Di sini kedukaan hilang, keharu-haraan hilang, membanyakan akan rezeki dan menyelesaikan akan hajat. Sebutin ya titiknya bila dapat titiknya itu dia tuju. Nah, lain cabangnya lagi. Kita kayak lampu. Nah. Jadi sumber cahayanya kita tangkap, ya dan sumber cahayanya kita tangkap. Jadi di mana nang pancaran memancar ke keluar, memancar ke dapur, itu semua cahaya. Lalu kita tangkap cahayanya saja. Kita tangkap cahayanya. Kan kalau ditangkap nih. Tangkap sumber cahayanya. Itu lampunya tuh. Tak kumpul semua itu. Rezeki ada di situ, nikmat ada di situ, sehat ada di situ, lapang ada di situ. Itulah lillahi ta'alanya. Paham ya Allah? Menjunjung perintah Allah. Karena perbuatan apapun, amal apapun tidak ada yang paling utama selain pada menjunjung perintah. Bila menjunjung perintah itu berarti orang takwa. Imtisalul awamir, imtisalul awamirihi wajtinabul ma'asih. Menjunjung perintahnya, menjauhi larangannya, itu definisinya, definisi takwanya. Lalu menyebarlah cahaya tadi kemana-mana. Rezeki kabul, hajat kabul, rumah tangga tentram, diri tenang. Itu sumber cahayanya menyebar ke situ. Ini kayak sifat hayat bergerak tangan, bergerak kaki, bergerak kepala, bergerak seluruh tubuh. Di mana sumber geraknya itu? Sifat hayat. Lalu hidup. Karena hidup bergerak jadi memancar. Memancar sumber cahaya hayat itu ke tangan, bergerak tangan. Bergerak telinga, bergerak seluruh tubuh. Kenapa? Karena sumber cahayanya ada. Itu cuma sekadar perumpamaan lah, pendekatan paham. Sudah sambung. Setengah kelebihannya riwayat daripada Jabir radhiyallahu anhu, Jabir bin Abdullah. Yang beliau bercita-cita nak mati syahid, orangnya kada mati syahidnya. Jadi hari-hari bercita-cita nak mati syahid. Jadi bila malam ada isuk perang, malam berdoa, munajat dan Allah, ya Allah tamuakan aku isuk lawan musuh nang paling ganas. Itu doa Jabir bin Abdullah nih. Yang paling jagau supaya dapat memotong telingaku, memotong hidungku, mengambil mataku. Turun perang selama akhirnya mati di atas ranjang hidup, menangis. Kalau dibuka di belakang sidin hampir 80 mata luka di belakang.
tumbak panah. Kada mati-mati orangnya. Antara mati syahid, orang Jabir bin Abdullah. Kata Rasulullah SAW, man shalla alayya kulla yawmin mi'ata marratin qadallahu mi'ata hajatin sab'ina minha fil akhirati wa salasina fid dunya. Rasulullah bersabda, artinya kata Rasulullah, barang siapa mengucap selawat atasku tiap-tiap hari 100 kali, niscaya menyelesaikan Allah Ta'ala akan dia 100 hajat. Hajat daripadanya untuk akhirat, 70 hajat daripadanya untuk akhirat, dan 30 hajat untuk dunia. Itu salah satu pancaran cahaya adalah. Jadi jangan sampai mendinding kita dengan zat Allah. Kita beramal karena ada tujuan, beramal karena ada maksud, beramal karena ada efek samping. Jadi kita sampai ke hadapan Allah, amalnya ditawakalkan malaikat. Ditawakan malaikat, wahai malaikat, idribu fadribu ala sahibadzal amal, pukulakan amalnya ini kamu hanya. Lalu jadi malaikat, ya Allah, kenapa? Ini luar biasa, amalnya nih harum, wangi, bersinar kayak pengantin. Jadi ujian Tuhan, ana sahibur rakib, akulah pengintai hati-hati hamba yang melaksanakan amal. Ini beramal bukan karena aku, tapi karena hendak hajat, nah 100 macam hajat hendak sugih, beramal karena hendak sugih, hendak tentram, jadi bukan karena aku. Ini kan seperti kekanakan. Nah, ikam bila puasa hari ini kawa 2 hari aja aku pas sepeda BMX. Udah banyak ku hadiahi sepeda BMX, sepeda nang listrik. Udah banyak. Mantangar hadiahnya. Wih, anak ini belang sardada ini menahan puasanya tuh sekira jangan batal. Karena ada sepeda BMX tadi. Itu cuma sebagai perangsang terhadap anak supaya dia membudaya. Nah, karena anak ini kan semakin sudah diberikan hadiah, anak ini semakin berpikir, kasihan abah nih, buang-buang duit, karena sudah merasa membudaya puasanya dong. Lalu saya meninggalkan puasa, artinya kada digaji punya puasa, kada diupah pun punya puasa. Kenapa? Karena merasakan nikmatnya sudah. Nah, itu seperti kayak ini kan gambaran-gambaran fadilat ini. Barang siapa membaca sholawat terhadapku 100 kali, maka Allah akan kabulkan hajat 100 macam hajat. Hajat di dunia 70, hajat di akhirat 70, hajat di dunia 30. Itu cukup untuk hidup. Nah, karena kita berpegang kepada hajat sini, akhirnya amal kita kada ikhlas, manding tinggi. Kita sudah bertauhid, sudah belajar akidah. Ini sebagai penghibur aja. Dan ini pun kadang ditinggalkan juga lah. Mengharap pahala tuh kadang ditinggalkan, disuruh juga kita mengharap pahala. Nah, cuma tetap sumber lampunya ada ditangkap. Lillahi ta'ala. Lipat salawat ini itu di surga tuh. Al-jannatu wa na'imuha sa'adul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Surga wa na'imuha, dan seluruh nikmat-nikmat surga dan fasilitas-fasilitas surga. Jadi fasilitas surga itu kebun, kolam, taman, gedung, itu fasilitasnya. Sungai mengalir, sungainya madu, susu, itu fasilitasnya. Wa na'imuha, jadi al-jannatu wa na'imuha, surga dan nikmat-nikmatnya, sa'dun, itu maknanya kebahagiaan. Berbahagialah
Siapa? Liman yusalli, bagi orang yang berselawat, wa yusallim, dan berikan salam alaihi, atas Nabi kita Muhammad SAW. Jadi fasilitas untuk orang berselawat. Kenikmatan surga ya? Untuk orang berselawat yang banyak menikmati fasilitas surga. Cuma salawatnya enggak inilah, salawatnya dalam rawi Habsyi itu ada. Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Adalah. Dalam rawi Habsyi. Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Salatan akan satu selawat. Yusalli apa? Salatan yattasilu. Nah, yattasilu ini nih. Koneksikah hati kita dan Rasulullah? Itu tersambunglah hati kita dan Rasulullah. Itunya nang gancangnya itu. Salata yattasilu biha, selawat yang menghubungkan langsung antara hati kita dan Rasulullah, langsung kontak. Roh sama roh. Artinya nang membaca salawat ini kada aku lagi nih. Nabinya seorang. Itulah. Nabinya seorang. Jadi itu tak masuk yattasilu biha rohul musalli alaihi bih, kontak roh dengan orang yang diselawati. Namun bahasa selawat apalagi bahasa justru nabagayaan, bisa ada tawaan. Kada sampai salawatnya. Papandiran situ baca rawi, itu papandiran, situ begayaan, situ ada tawaan. Berarti kada koneksi. Kada ada koneksi, kada ada hubungan. Jadi kolerasinya itu kada kasih nambungan lah jalan. Jadi ujungnya kada baca salawatnya. Mencongkong nabinya salah. Karena diri kita mazhar penampakan nur. Panjang tuh kisahnya tuh. Panjang lah. Mazhar penampakan. Jadi salat tayyat tasilu biha rohul musalli alaihi bih. Buangi gambar-gambar binatang di rumah. Buangi patung-patung di rumah. Nabinya mencongkong datang. Asa terkoneksi tadilah. Nah itu nang ampunnya fasilitas surga itu dorong itu. Nah, kita mulai setara awal bersalawat bisa 10 karena melihat padilatnya gawe kena berubah pulang ke tingkat kedua, naik pulang ke tingkat ketiga, naik ke tingkat keempat sampai kepada tingkat makan merasa. Nah disitulah kita tercatat orang yang menikmati fasilitas surga. Sedikit lagi lah, setengah kelebihannya itu kalau mau paham dah. Setengah kelebihannya aja. Ayo Pak Idrus dah. Makna setengah ini sebagian. Jadi sebahagian kelebihan membaca salawat gitu kan. Karena kelebihan baca salawat itu banyak. Lalu sebagian kecilnya. Nah itu maksudnya. Jadi kalau membaca kitab terjemah ini penyamaan Arab Gundul yang dibaca, dipaham mudah Arab Gundul dipaham. Karena di situ ada belagahnya. Dan sini ini langsung setengah kelebihannya. Orang kada paham pasti ngalihan ini. Pada sebahagian dari kelebihan membaca salawat. Tahan ya, sampai pertemuan lawan titik lubang ini 500 kali. Bahkan kalau kita salawat ummi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi,
wa ala alihi washabihi wasallam 500 kali setiap pagi. Kalau dia sampai kepada puncak daripada ujung titik lubangnya, nang gaib kelihatan, nang gaib kelihatan, barang-barang kita nang hilang, nang lawas kada ketemuan. Itu maunah salawat umi, ilmu nang alih dipaham jelas terang kelihatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam 500 sebelum sampai waktu zuhur. Sampai terlupa, tersingkap nang hal-hal yang gaib-gaib tuh kelihatan di mata. Dan jauh-jauh kelihatan. Yang baca terus rutin, karena sudah melihat kada baca lagi kena. Baca terus. Cuma tadilah sumber lampunya kita pegang. Lillahi ta'ala, membaca salawat lillahi ta'ala, menjunjung perintah Allah. Jadi kena cabang-cabang cahayanya ini akan kembali kepada sumber cahaya. Insyaallah dapat. Ini 500 ini berat kalau orang kada bapak ada sesuahan. 500 kali. Apalagi nang ada suami ku ditasbih. Bagi orang yang sudah mahir, jangankan 500 ini. Berusaha kumpul itu 50.000 sehari. Salawat sidin 50.000. Jadi orang-orang yang sudah statusnya menjadi anakku udah sidin, itu jangan kurang pada 1.000. Anak-anak angkat kan, jangan kurang pada 1.000 salawat sehari. Yang sudah statusnya anakku, yang belum berstatus anak, jangan kurang 500 sehari. Nah untuk kita nang awali dengan 100 sehari dulu. Sedang aja 100. Cuma tolong amal itu jangan dipamerkan. Jangan dipamerkan, jangan dibuka. Antara kita dengan Allah aja. Biar orang lain kada tahu ada apa. Nah sampai naik 100, naik 300, 300 naik 500, 500 naik 1.000. Nah, kita kada bayangkan beliau 50.000 sehari. Masih bisa beraktivitas kemana-mana. Jadi andi sidin tu yattasilu bihal musalli alaihi bih kontak batin lan Rasulullah. Jadi kada bepingkot di kantong lagi, kada bepingkot di langsung bapak beragap. Nah itu langsung beragap masuk dalam awak sidin dimanapun berada. Iya. Tidak di Nah, gimana kita bepingkot, apalagi bepingkot talinya lain tali nanti dipingkoti lapas. Jadi 50.000 tuh tambah lagi 50.000 masih nyaman. Karena di dalam udah awak sidin, di dalam awak Nabi. Itu salawat sidin, belum lagi zikir sidin. Nah, pada membaca paling baca salawat 1.500 hendak memprotes sidin. Memprotes. Jadi ada waktu kita ziarah tadi lah, ziarah jamaah tadi. Waktu di sekumpul ini sedikit ulun membuka anunya aja lah. Cuma ulun tujuan memberikan perangsang ziarah ke makam sidin. Kemudian kita karena makamnya kada dibuka, jadi di belakang. Jadi kami dudukan Habib itu dudukan di teras kubah belakang.
Jadi apa rumah orang. Dudukan kami ada 10 habib situ dudukan. Ulun di tengah. Lalu setelah habis berzikir bertahlil, ulun perintahkan baca doa Habib Faisal. Di saat waktu Habib Faisal baca doa, belum ada reaksi. Lalu habis Habib Faisal baca doa, ulun perintahkan Habib Hamidan baca doa. Kenapa di saat waktu Habib Hamidan baca doa, lalu telinga ulun ning manginging, nong kayak bunyi anu tuh, bunyi kumbang, manginging, tapajam ulun setemat, Bangal sidin duduk di hadapan. Jadi perangkaraya ka sidin. Inggih guru, inggih bah. Cuma bepandir secara di dalam, cuma Habib Faisal merasakan, Habib Faisal merasakan, Habib kami dan seluruh Habib itu merasakan. Aku pandirun sidin. Jadi sidin batakun, siapa sidin? Anu donaturnya. Ojulun di sini bahaya kada badonatur, sini sukarela aja, sukarela kayak lasa. Ada di sini, ada donatur nonton anak, bujur ikhlas. Lalu hati itu terbayang lawan Haji Piyah tuh. Nah kemudian suruh sini jadi orangnya, suruh sini. Makanya jauh Haji Piyahnya dipanggilkan. Duduk. Ini gak bah? Ya, iya sih. Duduk. Suruh lepas kopiahnya, lepas kopiah. Jadi buah nige ini bingung karena kali melihat. Lalu mbak dilepas kopiah di piah, dikucup sidin di sininya, di piah. Jadi suruh sidin mengamalkan sholawat 500 kali sehari. Nah, di piah abah menyuruh mampulah sangguplah mengamalkan sholawat 500 kali sehari. Ini berarti jasa abah. Inggih ya. Insyaallah sanggup ya. Nah itu baju hari kadang-kadang lagi ini hilang. Dan salawat itu kada bertujuan salawat napa, akhirnya kada ada. Itu kejadian waktu ziarah tadi. Ya kita tutup doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban wasi'an katsiran bi lutfika wa karamika ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.